Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 18 Januari 2022. Mengawali Philip Morning Market Call pagi hari ini, kita bisa review pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan kemarin, di mana IHSG terpantau melemah 0,72%, menyusul adanya pergerakan indeks regional Asia yang ditutup bervariatif dengan sentimen dari pandangan atau prospek ekonomi China di tahun ini, serta pengetatan kebijakan moneter dan juga penularan varian Omicron COVID-19 yang cepat di dalam negeri dan juga di beberapa negara dunia. Indeks regional Asia sepenuhnya diwarnai oleh proyeksi ataupun rilis data ekonomi Tiongkok di kuartal 4 2021 yang tumbuh 4% secara year on year. Walaupun lebih cepat dari ekspektasi, tapi laju pertumbuhan ini menjadi yang terlemah sejak kuartal kedua tahun 2020. Untuk bursa Asia sendiri, penguatan terjadi di Nikkei atau indeks Jepang yang menguat 0,74%, sementara Straits Times juga menguat 0,76%, sedangkan Hang Seng menjadi indeks yang melemah sebesar 0,68%. Dari bursa Eropa, di antara FTSE dan juga DAX menjadi wakil indeks regional Eropa yang menguat. Di antara penguatannya yaitu FTSE sebesar 0,91 dan juga DAX sebesar 0,32%. Untuk bursa Amerika Serikat sendiri, menyusul adanya libur nasional, perdagangan di Wall Street ditutup di perdagangan malam kemarin. Dari bursa komoditas, kita bisa bahas yang pertama untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, yang mana WTI dan juga Brent kompak menguat masing-masing sebesar 0,48% dan 0,49%. Isu geopolitik di Timur Tengah menjadi tensi yang meningkatkan harga minyak mentah dunia tersebut. Sedangkan penguatan kembali terjadi di batubara dunia, di antara Newcastle Coal menguat 8,36% di level 217 US dollar per metric ton. Sementara komoditas unggulan Indonesia lainnya yaitu CPO terpantau menguat 1,27%. Penguatan juga terjadi di nikel sebesar 0,43%, sedangkan pelemahan yang dalam tercatat di tembaga sebesar 2,40%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi hari ini, kami memproyeksikan atau melihat IHSG memiliki kecenderungan atau potensial bullish di antara rentang support dan resisten yang berpotensi untuk dicapai oleh IHSG pada perdagangan hari ini, yaitu di kisaran 6.610 dan 6.695. Dari berita korporasi, kami mencatat di antaranya PT Summarecon Agung Tbk membukukan marketing sales sebesar 5,2 triliun rupiah sepanjang tahun kemarin. Yang kedua ada ASGR atau PT Astra Grafia Tbk yang mengalokasikan kapital ekspenditur atau belanja modal senilai 294 miliar rupiah. Yang terakhir, PT PP menargetkan kontrak baru senilai 31 triliun di tahun ini. Adapun kinerja perolehan kontrak baru yang dimiliki oleh PT PP hingga Oktober 2021 tumbuh sebesar 15,07% secara tahunan. Sedangkan capaian kontrak sepanjang
tahun kemarin atau mencapai bulan Oktober lalu masih dianggap cukup jauh dari target yang ditetapkan oleh perseroan sebelumnya. Oke, untuk rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, diantaranya kami merekomendasikan BBRI, yang mana signal terakhir menunjukkan adanya satu breakout area trendline atas, sehingga hal itu bisa kita asumsikan sebagai pengakhiran dari fase bearish yang terjadi sebelumnya. BBRI kami rekomendasikan trade buy di 4.210, sedangkan target price pertama di 4.370 dan target price kedua di 4.440. Stop loss kami sarankan di 4.040. Yang kedua ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk. MAPI dari pergerakan terakhir juga coba uji area resisten di kisaran 785 kurang lebih, dan MAPI sendiri juga saat ini coba bertahan di area EMA 34. Dari tren sendiri, dari indikator terakhir sendiri, stokastik menunjukkan satu pergerakan ataupun signal yang cukup baik, sehingga dengan begitu kami sarankan trade buy di area 790, sedangkan target price pertama di 850 dan target price kedua di 880. Untuk stop loss kami sarankan di 730. Yang ketiga ada Arto. Arto kita lihat juga untuk jangka menengah ya, lebih tepatnya rekomendasi jangka menengah di mana Arto saat ini sudah keluar dari tren flag-nya yang sudah terjadi, kemudian dia melanjutkan dari fase bullish jangka panjangnya. Arto kita lihat saat ini sedang retest area atau tes area resisten kisaran 19.200-an kurang lebih. Dengan begitu, kita juga bisa sarankan untuk perhatikan area 19.200 sebagai area entry buy, sedangkan target price pertama kita sarankan di 21.675, dan target price kedua di 22.775. Untuk stop loss-nya kami sarankan di area 16.800. Selanjutnya kita umumkan edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan, diantaranya ada Grab the Opportunity in Global Market. Acara ini akan diadakan di hari Kamis 20 Januari 2022, pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Agenda edukasi yang kedua yaitu mulai dari nol, investasi saham syariah di pasar modal. Pengenalan untuk materi ini adalah pasar modal syariah, analisa fundamental dan teknikal saham untuk level pemula, dan juga penggunaan aplikasi Poem Syariah. Acara ini akan diadakan di hari Sabtu, 22 Januari 2022 pukul 8 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk acara Grab the Opportunity in Global Market, Bapak dan Ibu bisa langsung join dan akses link Zoom yang tertera di slide ini. Sementara untuk edukasi syariah, Bapak dan Ibu harus melakukan pendaftaran melalui nomor WA yang ada di slide ini dengan menggunakan format pendaftaran yang sudah dijelaskan. Kedua acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu seluruh peserta Philips Morning Market Call, dan acara ini bisa diakses melalui Zoom webinar. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A untuk bertanya, dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih.
Oke, kita bisa mulai sesi tanya jawab. Kita bisa mulai pertanyaan, salah satunya dari Bapak dan Ibu yang mengenai BBNI, kapan bisa entry masuk. Kita bisa bahas dulu untuk BBNI ya, karena BBNI itu kita rasa untuk jangka menengah memiliki satu signal yang cukup baik karena ada satu pengakhiran dari fase bearish jangka menengahnya, atau dalam hal ini kita bisa katakan BBNI keluar dari area falling wedge-nya, sehingga momen ini memang tepat untuk Bapak dan Ibu bisa entry buy saat ini. BBNI sudah tembus area resisten terdekatnya di area 7.075, itu adalah klasik resistennya, sehingga untuk ke depannya kapan bisa masuk, Bapak dan Ibu kita harapkan cukup bersabar terlebih dahulu sambil menunggu adanya koreksi yang terjadi di BBNI untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Area 7.075 kita bisa sarankan kembali untuk entry buy, dan itu bertepatan juga dengan area resisten yang saat ini mungkin bisa menjadi penopang pergerakan BBNI ke depan. Selanjutnya EMTK bisa turun sampai harga berapa? Kalau untuk EMTK kami rasa bisa turun sampai di level berapa? Untuk supportnya ya, supportnya sendiri kalau dari Fibonacci retracement kita bisa lihat memang di area 1975. Ini ada area support dia, kurang lebih di area tersebut. Jadi kalau ada penurunan di bawah itu, atau bahkan dia sempat tembus area support klasik kisaran 1820-an, saya rasa itu udah jadi akhir dari pergerakan EMTK. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk pergerakannya sampai kita juga lihat signal-signal lain yang terjadi. Tapi kami rasa EMTK selama belum capai saran dari cut loss kita ya. EMTK kita kemarin coba kita lihat di sini ada di kisaran 1975. Jadi bisa diperhatikan dulu aja area 1975. Kalaupun ada penembusan area tersebut dan sepertinya memang pergerakan dari EMTK ini masih bearish, saya rasa kita bisa sarankan lagi 1975 untuk jadi batasan risiko Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya tolong analisa AGI dan juga SEMA. Kita coba bahas dulu dari AGI ya, atau Aneka Gas Industri. Kalau untuk dari AGI, kami rasa ini jangka pendek ya lebihnya, karena saat ini AGI coba rebound di area support dia 1420. Tapi di sini kita lihat ruang penguatan dari AGI itu nggak begitu jauh ya Bapak dan Ibu, karena melihat di sini ada historical pergerakannya, di mana AGI tertahan di kisaran dynamic resisten. Jadi kami rasa AGI juga dengan pola seperti ini dan juga stokastik yang lebih cenderung mensignalkan adanya pola rebound, kami rasa AGI ini punya peluang rebound, tapi dari jangka pendek ya. Itu ada di kisaran 1520-an kurang lebih. 1515 sampai 1520-an. Kami rasa itu adalah ruang penguatan untuk AGI. Setelah itu kita nggak ada rekomendasi untuk lebih lama lagi di hold ya, karena kita masih khawatirkan AGI ini masih bergerak dalam fase bearish-nya yang sudah terjadi sejak bulan Desember lalu ya. Kita khawatirkan seperti itu. Untuk SEMA kami rasa berhubung ini emiten IPO ya, awal emiten yang baru melantai di bursa, jadi kami rasa untuk pembahasan ataupun ulasannya kita belum bisa membahas lebih detail. Jadi mohon maaf karena mungkin kita bisa sarankan kembali untuk perhatikan prospektus dan juga kinerja keuangan atau laporan keuangannya dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya untuk INDI atau Indika Energi Tbk, sementara untuk INDI kita bisa sarankan untuk dilepas dulu aja ya Bapak dan Ibu. Coba kita manfaatkan untuk di sell strength jika ada penguatan, karena memang INDI saat ini indikasinya
lebih bearish ya. Kita khawatirkan seperti itu karena Indi memang dari tren sendiri memang masih bergerak di channel bearish-nya terlihat, dan kalau kita bisa zoom in, Indi ini bergerak di bawah atau di kisaran area EMA 24 dan setelahnya dia ada penahanan di area tersebut. Kita khawatirkan adanya penembusan di area EMA 24 dan 90. Kami rasa di sini ada satu penahanan. Ada satu fase konsolidasi di sini, namun kita khawatirkan adanya penerusan atau keberlanjutan dari fase bearish-nya kembali. Baiknya dilepas dulu karena takutnya dengan pola seperti ini ya, kalau kita lihat dari chart pattern-nya, itu memang dia memang masih bergerak di area atau di channel bearish-nya. Jadi kita khawatirkan area support di kisaran 1460 ini bisa dicapai oleh Indi ke depan dengan pola seperti ini, kecuali memang Indi ada area penahanan di kisaran EMA 90 dan kemudian dia coba break di area resisten dia di 1815. Kalaupun memang begitu, berarti ada satu pola reversal dari Indi yang bisa kita perhatikan. Tapi untuk saat ini kita bisa sarankan untuk jauhkan dulu. Selanjutnya untuk Elsa, kalau dari Elsa ini jelas masih dalam tren bearish. Minor trend juga masih kelihatan ada satu pergerakan yang masih bergerak di dalam rentang bearish-nya atau bearish channel-nya. Jadi kita khawatirkan Elsa juga akan seperti itu, melanjutkan dari fase bearish ke depannya. Kami rasa kalau misalkan dilihat dari pergerakan terakhir ya, historical price-nya, historical pergerakannya memang dia punya area support dynamic ya, berdasarkan Fibonacci retracement kita bisa gunakan 246 berarti ya sebagai target harga selanjutnya untuk Indika, dan selanjutnya untuk classic support ini memang cukup jauh di area 240-an. Ada potensi masih bergerak di area tersebut, jadi kita sarankan untuk tidak masuk. Lanjut, bagaimana dengan Unilever dan juga Agro? Kita lihat Unilever, pergerakannya kembali bearish, ditandai dengan candlestick 3 breakouts, menunjukkan adanya satu fase keberlanjutan dari tren bearish-nya, dan dengan begitu, tren seperti ini kita bisa sarankan untuk jauhkan dulu area support yang potensial untuk dicapai oleh Unilever ke depan di area 4050-an. Iya, kurang lebih 4050 itu adalah support klasik dia. Kalau kita melihat dari pergerakan terakhir, 340. Kalau dari pergerakan terakhir, Unilever mungkin bisa kita bisa gambarkan dulu ya, untuk area support selanjutnya ada di kisaran 3870. Itu adalah potensial penurunan untuk Unilever ke depannya. Jadi baiknya dijauhkan. Lanjut, di sini ada AGRO atau Bank Raya Indonesia. Kalau dari AGRO juga kelihatannya nggak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, karena sebelum adanya pencapaian area dynamic resistennya, ternyata AGRO ini kembali bergerak di fase bearish atau melanjutkan bearish trend jangka menengahnya. Kami rasa untuk AGRO bisa disarankan untuk secepatnya dilepas, dan memang ini tidak ada pilihan lain kecuali melepas cepatnya dari AGRO. Dikhawatirkan area support dia di 1395 bisa dicapai untuk pergerakan selanjutnya. Selamat pagi, mohon analisa untuk BBYP. Apakah downtrend atau masih bullish? Terima kasih. Kalau untuk AGRO tadi sepertinya kita sudah bahas ya sebelumnya, Bapak dan Ibu, jadi semoga sudah menjawab juga dan mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk BBYB bagaimana? Kami rasa BBYB ada satu penahanan di area EMA 24, dynamic resistennya, sehingga untuk BBYB kita bisa sarankan untuk sell on strength ya. Manfaatkan kita ketika ada satu penguatan di perdagangan hari ini untuk lepas BBYB secepatnya, karena dengan pola seperti ini kami rasa BBYB cukup mensignalkan adanya pengakhiran dari fase bullish yang sudah terjadi sebelumnya. Kita bisa perhatikan lagi nanti area exponential moving average 90 hari
Ataupun dari tren ataupun dari Fibonacci yang bisa kita lihat di sini ada di kisaran 1990-an. Kita bisa perhatikan lagi di area tersebut. Untuk saat ini kita secepatnya sarankan bisa dilepas untuk BBB. Lanjut BBCA. Kalau BBCA tadi kita sudah rekomendasikan, kebetulan masuk dalam rekomendasi Philips Sekuritas. Di perdagangan kemarin kita bisa sarankan, kemarin juga sempat kita ulas BBCA, peluang untuk buy-nya di berapa, kita bisa manfaatkan adanya satu pelemahan yang terjadi di BBCA untuk mendapatkan posisi yang terbaik. BBCA mungkin kita bisa perhatikan di sini ada area, dia punya ada area klasik support atau bekas resisten dia di kisaran 7.750-an. Kami rasa di situ juga sempat dicapai, ditembus oleh BBCA di perdagangan kemarin. Jadi 7.750 bisa digunakan lagi untuk entry buy. Dan kalaupun berdasarkan support dari Fibonacci retracement, kalau saya pribadi melihat di sini ada di 7.550. Kita bisa perhatikan dua area tersebut ya. Kalau memang ada area ataupun ada pergerakan yang kembali menguat, kita bisa manfaatkan 7750 untuk cicil beli ya. Tapi kalau kita perhatikan dulu untuk pergerakan hari ini, karena BBCA kita lihat juga dengan adanya pola candlestick apa namanya dark cloud cover, kami rasa BBCA ini masih potensi melanjutkan fase bearish-nya atau koreksi dalam jangka pendek. Area yang bisa diperhatikan kalaupun memang BBCA masih koreksi dan tembus area 7750 itu ada di kisaran 7550-an. Lanjut KLBF, bagaimana dengan pola ataupun peluang ya? KLBF walaupun sudah breakout area klasik resisten di 1650, kami rasa untuk pergerakan selanjutnya Bapak dan Ibu bisa perhatikan lagi. Walaupun nanti KLBF itu ada satu koreksi ya jangka pendek dan area 1650 atau area resisten klasik bisa digunakan sebagai entry buy kembali. Jadi bisa manfaatkan KLBF untuk buy on weakness ya. Kita tunggu momen pelemahannya, apalagi kalau memang dia kembali tes area klasik support atau bekas resistennya di 1650, kita bisa rekomendasikan untuk kembali masuk. Lanjut, bagaimana dengan emiten Aldo ya? Kalau dari Aldo atau Alkindo Naratama, memang ada penembusan area resisten dia di kisaran 1230. Dan kalau kita lihat dari Aldo sendiri, Oke, dari rekomendasi 27 Desember kemarin, target price-nya di 1330, 1230 sampai 1330. Jadi mungkin kalau ada pencapaian area dua resisten tadi ya, 1330 dan 1230 tadi ya. Memang kita bisa manfaatkan untuk sell on strength ya. Bisa kita lepas dulu Aldo menyusul adanya penembusan dari target price yang kita rekomendasikan sebelumnya, 1230 sampai 1330. Bagaimana dengan emiten Bank Amar Indonesia atau AMAR? Kalau dari AMAR, baiknya kita coba perhatikan dulu aja ya, karena di sini sudah ada dia breakout area resisten klasik di 625 dan kami rasa untuk emiten ini memang sebaiknya diwaspadai karena memang tingkat risikonya cukup besar. Walaupun ada satu indikasi volume perdagangan yang melonjak pada perdagangan kemarin disusul dengan penguatan yang juga signifikan untuk AMAR. Kita bisa perhatikan dulu untuk pembukaan perdagangan pagi hari ini. Untuk rekomendasi dari kami, kita bisa sarankan untuk coba tunggu adanya satu fase koreksi yang terjadi di AMAR.
Salah satu area 575 bisa ditunggu, kalaupun ada koreksi hari ini, untuk coba spekulatif buy. Dan untuk pergerakan selanjutnya memang kita sarankan untuk benar-benar diwaspadai. Pergerakannya memang cukup liar. Oke, selanjutnya kita bisa bahas untuk emiten infrastruktur telekomunikasi atau TLKM, Telkom Indonesia Persero Tbk, yang saat ini coba eh, koreksi ya, dia punya signal koreksi yaitu hammer, atau maksud saya hanging man. Di sini ada candle bearish yaitu hanging man, dan menyusul adanya satu pergerakan stokastik RSI yang bergerak mendekati area overbought. Kami rasa Telkom ini punya potensi untuk kembali terkoreksi. Telkom sendiri masih bergerak dalam fase sideways-nya, cukup panjang ya kelihatannya di sini. Dan Telkom sendiri kalau kita lihat ada area support di kisaran 4010, itu bisa ditunggu lagi oleh Bapak dan Ibu kalau memang nanti Telkom ada satu penahanan di area resisten dia saat ini. Bagaimana dengan BBHI ya dan ADMR? Kalau untuk BBHI memang dengan apa namanya candle yang menunjukkan satu signal bearish ya. Di sini ada three black cross, dan memang setelahnya memang BBHI terus melanjutkan fase bearish-nya ya. Jadi kita memang sarankan untuk tidak masuk saat ini, dan kita harapkan Bapak dan Ibu untuk secepatnya lepas dulu kepemilikan dari BBHI, karena dari teknikal sendiri kita tidak sarankan untuk masih di hold. Takutnya dia masih lanjut apa namanya bearish trend yang sudah dia mulai sebelumnya. Kalau untuk ADMR atau Adaro Minerals, kami rasa dengan apa namanya kondisi emiten yang baru melantai di bursa dan juga terlihat dari grup Adaro Energi sendiri, memang di awal itu ada satu apa ya satu euforia dari para pelaku pasar menyusul adanya resminya ADMR listing di bursa. Tapi kalau kita lihat memang ADMR itu juga kembali lagi kita sarankan, kalaupun untuk menilai emiten-emiten yang baru melantai ataupun emiten-emiten yang baru IPO, ada baiknya kita coba perhatikan prospektus dan juga laporan keuangannya yang biasanya disediakan dalam waktu 3 tahun terakhir. ADMR dari pandangan kita kemarin kinerja keuangannya dalam 3 tahun masih mencatatkan net loss, jadi memang secara fundamental ADMR ini masih cukup berat ya dari apa namanya dari kinerja untuk mencetak laba bersihnya, sehingga memang untuk ADMR kita perlu waspadai, karena memang penguatan yang sudah terjadi kemarin itu adalah satu bentuk euforia dari listingnya salah satu anak usaha dari Adaro Energi. Baiknya diwaspadai, kalaupun Bapak dan Ibu yang sudah masuk, memang sebaiknya secepatnya untuk dilepas. Karena kalau kita pribadi memang masih mengkhawatirkan ketika memang sudah listing salah satu emiten tersebut dan juga sudah apa namanya sudah dilepasnya ya penentuan harga berdasarkan supply dan demand, kita khawatirkan nanti cepat atau lambat para pelaku pasar akan kembali menilai dari fundamental perusahaannya. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya, yaitu emiten Mayora Indah Tbk atau MYOR. Kalau dari MYOR juga kita lihat di sini baik dari stokastik dan juga dari trendline ataupun dari chart pattern juga masih menunjukkan adanya satu penerusan dari fase bearish-nya. Bearish jangka menengah sudah dimulai oleh MYOR sejak bulan November tahun lalu, dan saat ini juga kelihatan MYOR coba melanjutkan dari fase bearish-nya kembali ya. Stokastiknya juga dari RSI juga mensignalkan adanya signal yang kurang baik. Jadi kami rasa untuk MYOR baiknya dijauhkan terlebih dahulu.
dia ada area penahanan di kisaran area EMA 90, sehingga dengan begitu kita bisa asumsikan bahwa MYOR ini memang masih ketahan di kisaran area exponential moving average jangka panjangnya. Dengan begitu, area support di kisaran 1995 potensial untuk dicapai oleh MYOR. Apalagi di perdagangan hari ini ada penembusan di bawah area EMA 13. Lanjut, bagaimana dengan ITMG atau Indo Tambang Raya Mega Tbk? Kalau untuk ITMG, kami rasa untuk ruang penguatannya, mungkin dia akan coba tes area resisten terdekat di kisaran 21.450. Dan jika ada pencapaian area resisten tadi, kita sarankan Bapak dan Ibu untuk lepas kepemilikan dari ITMG, karena setelahnya kita khawatirkan ITMG akan kembali melanjutkan fase bearish yang sudah terjadi atau yang sudah dimulai dari bulan Oktober lalu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana selanjutnya untuk AALI? Astra Globalstar atau AALI dengan kondisi pergerakan harga saat ini, AALI coba tes area klasik support, atau maksud saya dynamic support ya, di kisaran EMA 24 dan 90 juga sempat diuji juga. Jadi kami rasa kalau ada penahanan di kisaran dua area dynamic support tadi, kita bisa gunakan momen ini untuk spekulatif buy, tapi memang saran saya dengan tren seperti ini atau Astra Globalstar yang masih bearish kondisinya seperti ini, kita memang lebih sarankan untuk dijauhkan dulu ya pergerakan dari AALI. Apalagi nanti kalau AALI di perdagangan hari ini dia kembali turun, tembus area dynamic support EMA 90, itu akan jelas mensignalkan adanya keberlanjutan dari fase bearish jangka menengahnya. Untuk itu kita bisa sarankan coba dijauhkan dulu saja area support yang potensial untuk dicapai oleh AALI ada di kisaran 9.500, dan dengan pola seperti ini atau dengan kondisi di pembukaan perdagangan Astra Globalstar yang koreksi 0,51%, kita bisa sarankan untuk jauhkan dulu. Lanjut, bagaimana dengan ISAT atau Indosat Tbk? Kalau ISAT, kita lihat juga masih punya potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya ya Bapak dan Ibu. Kita khawatirkan seperti itu karena dia ada penahanan di kisaran area EMA 24. Dikhawatirkan ISAT akan cenderung bearish, dan bearish trend ini memang sudah dimulai ya ketika ISAT itu mulai exit dari cash dividendnya, kemudian ada satu ataupun 3 momen dia auto reject, kemudian dia bergerak di bawah dynamic support EMA 90, dan saat ini dia ketahan di kisaran dynamic resisten EMA 13 dan 24. Kita khawatirkan ada keberlanjutan dari fase bearish-nya, dan support dia di kisaran 5475, potensi sekali untuk dicapai oleh ISAT ke depan. Selanjutnya untuk SMRA bagaimana? Kalau untuk SMRA kita coba sarankan perhatikan dulu area stop loss yang kita sarankan, karena SMRA memang dari penguatannya terakhir ya atau tren terakhir tidak menunjukkan satu area reversal ya. Jadi untuk itu baiknya secepatnya dilepas untuk SMRA, karena potensi penurunan ke depannya kami rasa masih akan terbuka lebar, dan area support klasik yang dimiliki oleh SMRA itu ada di kisaran 730. Kemudian untuk Astra Internasional, di sini ada yang beberapa dari Bapak dan Ibu yang menanyakan hal yang sama, bagaimana dengan Astra Internasional?
pergerakan saat ini. Astra International kita bisa katakan atau kita bisa rekomendasikan untuk dijauhkan terlebih dahulu karena ASI sampai saat ini coba melanjutkan fase bearish-nya dengan signal adanya penahanan di kisaran EMA 24 hari. Kita khawatirkan seperti itu, karena dari ASI sendiri sudah memulai penahanan area EMA 24 ini sejak bulan Desember tahun lalu. Seperti itu. Dan stokastik juga dari RSI juga menunjukkan satu area overbought ya, menunjukkan satu kondisi di mana pergerakan saat ini sudah mencapai area jenuh beli. Area support yang selanjutnya bisa dicapai oleh Astra International itu ada di kisaran 5.550. Lanjut untuk Excel atau Excel Axiata Tbk. Dari Excel, saran kami juga coba dilepas ya secepatnya karena pola dari candle-nya sendiri di perdagangan kemarin lebih mengarah kepada ada cloud cover tepat di kisaran area EMA exponential moving average antara 13 dan 24 ya. Jadi kita khawatirkan di sini kalau bisa kita lihat adanya pergerakan dari minor trend yang menunjukkan satu fase bearish dan adanya penahanan di area tersebut. Jadi ternyata dia nggak bisa melampaui area resisten ini ya. Dia resisten di 3190. Dia punya resisten di 3190, akhirnya nggak kecapai oleh Excel. Malah sebaliknya, dia coba ada pengakhiran dari fase bullish jangka pendek ini ya. Bullish ini akhirnya dipatahkan oleh satu formasi candle dari cloud cover, tepat di kisaran EMA 24 dan 13. Sama seperti saat ini, ketika ada penembusan di kisaran EMA 13 dan 24, harga setelahnya cenderung turun dan bearish ya, masuk ke fase bearish. Kita khawatirkan itu akan terjadi hal yang sama di Excel. Dengan begitu 2920 itu potensial sekali untuk dicapai di perdagangan selanjutnya. Kalau lihat di sini Excel Axiata, kalau ada koreksinya ya, dia mendekati area 1,618 Fibonacci retracement. Jadi dengan begitu kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut untuk melihat potensial penurunan dari Excel Axiata. 1,618 di area 2780. Lanjut, bagaimana dengan HMSP, emiten rokok atau tembakau. HMSP udah kelihatan ya, Bapak dan Ibu, dia mau lanjut pola bearish-nya, tren bearish-nya. Di sini ada penahanan EMA 24, di sini ada penahanan EMA 24, dan di sini juga ada penahanan EMA 24. Signalnya ada di sini. Nah, di sini ada koreksi. Mulai ada koreksi di sini. Ditandai dengan stokastik yang bergerak di area overbought ya, atau jenuh beli. Support dia 960, saya rasa potensial sekali untuk ditembus. Untuk target harga selanjutnya, kalau bisa kita lihat di sini ada area support di kisaran 935 sampai 940, itu adalah area yang potensial dicapai oleh HMSP. Dengan klasik support yang dia miliki sebelumnya ada di kisaran 950-an. HMSP dengan pergerakan hari ini atau perdagangan atau pencapaian level saat ini, itu termasuk ke dalam area atau level terendahnya sejak dia melantai. Atau mungkin area support dia yang selanjutnya itu cukup jauh. Jadi kita bisa perhatikan dulu untuk pergerakan dari HMSP ke depannya. Historical price-nya dia masih ada di bawah harga saat ini ya. Tapi untuk saat ini kita bisa perhatikan
area support dia yang paling dekat itu ada di kisaran 950 dan 940 sampai 935. Lanjut ada Auto ya, atau Astra Auto Parts Tbk. Kalau dari Auto, ini ada coba satu area penahanan ya, tapi nggak tepat di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. Bagaimana dengan ini? Ini juga nggak tepat di kisaran Fibonacci retracement juga ya. Jadi Auto itu kalau yang pertama ya, coba kita lihat dulu. Dari minor trendnya itu memang jelas dia bergerak di fase bearish. Tapi di sini ada satu area penahanan saat ini, yang ditandai dengan stokastik juga yang bergerak di area oversold atau jenuh jual. Di sini juga sama, adanya penahanan, dan di sini juga ada satu area seperti ini, sama, bergerak di area oversold. Kami rasa ketika ada signal stokastik RSI yang bergerak di area oversold, kita bisa manfaatkan auto ini untuk trading jangka pendek ya. Karena dia memang setelah adanya pergerakan golden cross di area stokastik RSI, area oversold, auto ini cenderung akan bergerak bullish jangka pendek. Rentang bullishnya itu kami rasa ada di kisaran 0,618 Fibonacci retracement, dan untuk pergerakan selanjutnya kita bisa manfaatkan kembali atau gunakan kembali rasio tersebut antara 0,5 dan 0,618 sebagai acuan pergerakan atau potensial upside yang dimiliki oleh auto. Area 0,5 sampai 0,618 itu ada di kisaran 1170 sampai 1180-an. Jadi untuk auto kita bisa sarankan juga atau rekomendasikan juga spekulatif buy perdagangan hari ini dengan perhatikan dua area resisten untuk target price tadi, dan area supportnya itu kita bisa gunakan support terdekat di kisaran 1105. Kalau ada penembusan di area di bawah 1105, Bapak dan Ibu, kita sarankan secepatnya untuk dilepas. Lanjut, ada breeze di level berapa bisa masuk? Kami rasa breeze baiknya tunggu dulu aja, Bapak dan Ibu. Adanya pengakhiran dari trend bearish-nya. Karena kalau kita lihat di sini breeze sebenarnya dia sudah tembus dua area support ya. Yang pertama di 1,618 Fibonacci retracement, dan saat ini juga 2,618 Fibonacci retracement ada di 1550, saat ini sedang diuji oleh breeze. Kita masih coba lihat dulu ya adanya penahanan di area tersebut 1550. Dan kalaupun memang stokastik ini ada confirm dia golden cross di perdagangan hari ini, menyusul adanya penguatan yang terjadi di breeze, kita bisa perhatikan untuk perdagangan esok hari. Oke, yang selanjutnya itu ada TCPI ya. Transcall Pacific atau TCPI. Transcall Pacific kita rasa dia ada penahanan area resisten ya. Area resisten dia di kisaran 1.300. 10.300 maksud saya. Jadi kayaknya resisten ini cukup kuat sebenarnya, menahan pergerakan dari TCPI saat ini. Jadi untuk entry buy-nya kami rasa coba perhatikan dulu aja. Mungkin di sini ada dynamic support EMA 24 di kisaran 9.925 sampai 9.950.
Kami rasa itu area yang bisa diperhatikan dulu untuk area dynamic support. Dan kalau ada penembusan di area 9925 tadi, memang itu ada satu potensi dia turun, dia kembali tes area support klasik di kisaran 9475. Cukup dalam dengan pergerakan yang sudah signifikan saat ini, memang cukup berat ya, menentukan area entry buy-nya di berapa. Karena kalau misalkan kita mau lihat adanya penahanan area resisten kuat dia ya di kisaran 10.300, memang baiknya kita tunggu dulu ada koreksi, dan koreksi tersebut juga kita masih hanya bisa melihat area-area support yang potensial untuk dicapai. Selanjutnya, bagaimana dengan entry buy ke depan? Kita bisa lihat nanti signal bullish trend yang terjadi di antara area-area support tadi. Seperti itu. Jadi untuk TCPI baiknya diperhatikan dulu. Resisten kuat, potensial untuk bergerak kembali di area bearish-nya atau koreksi kembali, dan perhatikan area support, dua support yang sudah disebutkan tadi. Lanjut untuk Tekim ya, atau pabrik kertas Ciwi Kimia. TKIM. Saat ini kelihatan dia masih mau bearish. Kalau dari jangka menengahnya, sebenarnya Tekim ini agak berbahaya ya jika diperhatikan. Dia masuk fase bearish jangka menengah, dan di sini ketika ada minor trendnya yang bullish, minor trendnya memang bullish ya, tapi secondary trendnya itu masih bearish. Jadi tren jangka menengahnya kita khawatirkan masih akan melanjutkan dari fase bearish trendnya. Minor trendnya juga kelihatan di sini ada penahanan di kisaran area resisten atau bekas support yang dimiliki oleh Tekim sebelumnya ada di kisaran 8.025. Nah, di sini ada penahanan di sini. Oke, di sini ada penahanan, di sini juga ada area klasik resisten atau bekas support. Jadi kami rasa Tekim ini dari secondary trend masih potensial sekali untuk melanjutkan fase bearish-nya. Dan untuk itu kita bisa waspadai pergerakan Tekim saat ini. Area support terdekat dia di kisaran 7.400. Namun kalau melihat secondary trend seperti ini, kita bisa atau kita bisa katakan Tekim ini masih punya potensi untuk kembali tembus area support dia di kisaran 7.025. Seperti itu. Dari secondary trend-nya seperti itu. Mungkin karena minor trend ini adalah satu fase koreksi ya, di tengah trend bearish-nya, karena memang koreksi itu tidak hanya terjadi di trend bullish, tapi di bearish juga ada, dan di sini ada minor trend-nya. Dan dengan adanya penahanan di kisaran area resisten tadi, secondary trend masih kurang baik untuk Tekim. Selanjutnya untuk Adaro Energi atau ADRO. Kalau dari ADRO kita masih bisa rekomendasikan masih di hold ya, karena kalau dari rekomendasi kemarin ADRO itu stop loss di kisaran 2.200-an. Jadi belum ada penembusan area 2.200, jadi saran kita masih bisa di hold dengan memperhatikan target price yang sudah kita tetapkan sebelumnya. ADRO karena memang masih belum ada satu pergerakan yang tembus area dynamic support ya, EMA24, jadi memang ini momen masih cukup baik. Oke, lanjut. Mungkin untuk BRIS sudah kita bahas. Semoga itu juga mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu juga. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Di sini ada yang menanyakan tentang BBTN. Kebetulan juga banyak yang menanyakan tentang BBTN. Untuk pergerakan terakhir juga BBTN saat ini kita bisa sarankan untuk diperhatikan dulu aja Bapak dan Ibu. Karena BBTN dari trennya terakhir atau dari channel bearish-nya ini masih potensi untuk dilanjutkan.
Kami khawatirkan BBTN akan kembali uji area dynamic support EMA 90, dan kalaupun ada penembusan di bawah area EMA 90, memang itu adalah konfirmasi dari trend bearish yang potensi untuk berlanjut. Lanjut untuk PTBA ya, bagaimana dengan pergerakan dari Bukit Asam TBK. Kalau dari PTBA, saran kami coba bisa di sell on strength dulu aja, karena PTBA kelihatannya juga udah tembus saran target price yang kita rekomendasikan sebelumnya ya. PTBA kemarin kita rekomendasikan di Januari tanggal 5. Untuk entry buy di 2680 dan target price tertinggi atau target price kedua di 2830. Jadi untuk itu kita bisa sarankan untuk dilepas kepemilikan dari PTBA sembari kita melihat pergerakan selanjutnya dari PTBA. Kalaupun nanti ada signal yang positif atau signal bullish, kita kembali bisa sarankan lagi. Untuk saat ini, secara keseluruhan, melihat pergerakan dari PTBA, memang potensi PTBA pergerakan ke depan itu akan terkoreksi dulu ya. Koreksi dia yang bisa dikatakan wajar itu ada di kisaran 2740 sebelum akhirnya dia punya area dynamic support di EMA 90. Kelihatan di sini adalah area dynamic support yang bisa dikatakan penunjang ya dari pergerakan PTBA. Kalau di EMA 90 itu Bapak dan Ibu bisa tunggu kurang lebih di kisaran 2660. Itu adalah support paling dalam yang dimiliki oleh PTBA. Oke, kita bisa cek lagi untuk pertanyaan selanjutnya itu ada Cepin ya. Cepin juga menjadi salah satu emiten yang banyak ditanyakan. Di sini ada di antaranya ada Cepin dan juga ada AMRT ya. Nanti kita lihat AMRT. Yang pertama coba kita lihat dulu Cepin. Kalau dari Cepin atau Charon Pokpan, kalau saya pribadi melihat adanya pencapaian area EMA 90 ini, dan kebetulan Cepin ini konsolidasi selama 1 minggu kurang lebih. Saran saya coba dijauhkan dulu aja Cepin, belum bisa masuk. Takutnya memang ini si Cepin ini akan ada penahanan di area EMA 90-nya. Jika kita lihat dari tren jangka menengahnya, Cepin juga masih melanjutkan fase bearish-nya dan potensial untuk dilanjutkan dengan pergerakan terakhir. Dengan begitu memang Cepin baiknya dilepas atau dijauhkan dulu aja. Kalau yang sudah punya Cepin, baiknya dijual dulu. Manfaatkan adanya penguatan untuk sell on strength. Oke, yang selanjutnya itu AMRT ya. Bagaimana dengan AMRT yang sudah kelihatannya nih ada satu penahanan atau mulai ketahan dia penurunannya. Kalau dari AMRT memang kita nggak bisa lihat di sini ada support dynamic dari Fibonacci retracement ya. AMRT coba kita perhatikan dulu aja. Karena memang dari candle-nya itu masih kebanyakan doji ya, spinning top, dan saat ini juga masih spinning top, doji spinning top. Jadi agak riskan kalau mau masuk di AMRT saat ini. Trennya ataupun signalnya masih kurang begitu jelas dengan adanya pola doji seperti ini. Jadi memang baiknya masukkan dulu untuk AMRT ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Oke, lanjut Tebik. Kalau sudah punya, apakah di sell aja? Tebik kalau sudah punya, di sell atau enggak? Saran saya bisa di sell, Pak. Kita khawatirkan Tebik ini masuk area bearish trend-nya, jangka pendek, dan jangka menengah juga masih mensignalkan adanya keberlanjutan dari fase bearish-nya. Jadi untuk Tebik, manfaatkan adanya penguatan untuk dilepas
Tebik kita rekomendasikan tanggal 13 Januari lalu. Di momen saat ini nih yang saya kotaki ini. Ini adalah momen di mana PSI atau Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan Tebik untuk buy. Dan memang target price-nya yang kita sarankan itu ada di 29 sampai 29.40. Jadi saat ini 29.60 saya rasa juga udah capai target price yang kita rekomendasikan ya. Jadi memang melihat rekomendasi kita sebelumnya itu layak untuk dilepas atau di taking profit aja dulu. Seperti itu. Kita lanjut bahas SCMA ya, Surya Citra Media. SCMA, kita takutnya juga SCMA ini masih ada penahanan di bawah area EMA 13 ya. Jadi takutnya SCMA ini masih bergerak di fase bearish-nya dan masih bisa berlanjut. Jadi kalaupun memang ada satu momen potensial untuk bullish hari ini, SCMA pun juga ruang penguatannya nggak akan terlalu besar ya. Dia ruang penguatannya nggak akan banyak. Artinya dia terbatas ya. Mungkin di kisaran 310-an. 310 itu udah paling tinggi kalau kita lihat ya, berdasarkan historical di mana si SCMA itu ketahan di area EMA 13. Jadi dengan saat ini SCMA masih bergerak flat, kami rasa ini perlu diwaspadai dulu aja pergerakan dari SCMA. Kurang lebih seperti itu ya. Resikonya, kalaupun kita mau rekomendasikan, resikonya cukup besar juga. Gitu. Ya agak kurang worth it lah ya. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, karena sepertinya kita harus akhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Tapi kita ingatkan kembali, Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Untuk itu, pastikan Bapak dan Ibu yang ingin mengupdate kondisi ataupun perkembangan dari pergerakan indeks global dan juga rekomendasi Philips Sekuritas yang menarik untuk diperhatikan, Bapak dan Ibu bisa kembali klik link Zoom yang sudah diakses untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.